Halo, dengan Bang Yos di sini, dan saat ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian SBMPTN yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Ya, dan ini soal-soal yang sudah saya siapkan, dan kita mulai saja dari soal nomor pertama. Benda bermasa 1200 kg. Ya, jadi kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu masanya 120 kg digantung ya. Ini digantung. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kita bisa menggambar bagaimana kondisi soalnya. Jadi ini misalnya kita anggap sebuah benda. Kemudian benda ini digantung ya dengan kawat, sehingga kalau kita gambar garis gayanya, diagram gaya, maka ini bekerja ke bawah itu gaya berat yang kita tulis dengan G, dan ke atas itu adalah gaya tegangan kawat ya, kita simbolkan saja dengan T. Oke, kemudian di sini ada namanya percepatan ya, berarti percepatannya itu arahnya akan ke atas ya. Karena itu kita gambar aja arah percepatannya, arahnya ke atas. Oke, setelah kita gambar, kita tulis kembali apa yang diketahui, yaitu ada T sama dengan 15.000 ya, 15.000 Newton. Oke, berarti dari diagram gaya ini ya, kita gunakan hukum kedua Newton yang mengatakan bahwa sigma F sama dengan M kali A. Oke, lalu sigma F nya apa aja? Kita ingat ada T ya, arahnya ke atas jadi dia positif, kemudian negatif gaya berat karena arahnya ke bawah, dengan M kali A nya positif karena arahnya ke atas. Oke, sehingga T nya itu 15.000, W itu adalah M kali G, M nya 1200, kemudian G nya kita gunakan, kalau nggak di soal kita gunakan 10 ya, dengan 1200 A. Ini 12.000, 15.000 kurang 12.000 berarti 3.000, sama dengan 12.000 A ya. Maka A sama dengan, kita coret aja ini nolnya, 30 bagi 12, 30 per 12 sama dengan bagi 6 ya, berarti ini 5 per 2 atau 2,5 meter per second kuadrat. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Baik, pada soal kedua, elevator bermasa 1500 kg diturunkan ya, percepatan 1 meter per second kuadrat. Oke, dan kita ditanya gaya tegangan pada kabel. Nah, berarti kita dapat menggambar dulu kondisi soalnya. Oke, misalnya ini elevator, kemudian diberi tali ya, kemudian percepatannya itu arahnya ke bawah.
ini A, dan tentu saja ada gaya tegangan kabel, kita beri simbol T. Kemudian ada gaya berat, kita beri simbol dengan W. Maka untuk penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui, M sama dengan 1500 kg, lalu A 1 meter per second kuadrat. Karena arahnya ke bawah, kita sepakat arah ke bawah itu bertanda minus. Berarti kita gunakan ada percepatan, maka sigma F sama dengan M kali A. Kita gunakan hukum kedua Newton. F-nya ke bawah yaitu W, yang ke atas adalah T. M-nya ini ya, oke. M dikali minus 1. W itu adalah minus M kali G. 1500 kali 10 plus T sama dengan 1500 kali minus 1. T sama dengan ini 15.000, pindah ruas jadi positif, dikurang 1500 sama dengan 13.500 Newton. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, seorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift. Kita gambar dulu biar mempermudah kita. Ini kita sebut ini lift, kemudian ada gambar orang ya. Nah, lift ini sedang bergerak ke bawah, berarti ini percepatannya A ya. Kemudian tentu saja nah ini ya, ini intinya kita perhatikan ada desakan kaki. Ini berarti ada gaya normal antara gaya normal lift terhadap orang. Kemudian ada juga percepatannya 3 ya, ini. Kemudian massa 60 kg, berarti orang ini punya massa 60 kg. Kita simbolkan gaya berat ya. 60 kg nanti dikali dengan 10 untuk menghasilkan gaya berat. Oke, maka kita gunakan hukum kedua, sigma F sama dengan M kali A. Kita tahu bahwa M, kita tinjau orang ya, orangnya kita tinjau, jadi jangan liftnya, jadi orangnya bergerak dengan percepatan A. Orang dalam lift yang dimana orang itu punya berat WO dan gaya desakan kaki atau gaya normal lift terhadap orang. Oke, masanya itu 60 kg, kemudian A nya 3 meter per second. Oke, sigma F, nah kita tinjau massa orang itu. Orang itu mengalami gaya normal, kemudian gaya berat arahnya ke bawah dengan M kali A. Gaya normal ini yang kita cari ya, berarti WO nya 60 kali 10, kemudian ini 60 kali minus 3 ya, karena arahnya ke bawah jadi percepatan minus. Berarti LO sama dengan ini 600 ya, pindah ruas jadi positif, ini minus 180 sama dengan 420 Newton. Berarti jawaban yang benar adalah yang A.
kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda bermasa 0,2 kg jatuh dengan percepatan 9,2. Kalau misalkan kita gambar, ini misalnya bendanya jatuh, berarti percepatannya ini adalah 9,2. Kalau kita gambar diagram gayanya, ada gaya berat M kali G, kemudian ada gaya gesekan udara yaitu F. Oke, maka kita kembali gunakan hukum kedua. Kita tulis dulu 0,25, percepatannya 9,2, kemudian G 10 ya. Maka sigma F sama dengan M kali A. F nya itu gaya gesek ke atas minus gaya berat M kali A. F nya yang kita cari M kali G, M nya 0,25 kali 10, M nya 0,25 dikali minus 9,2 karena arahnya ke bawah ya, arah dari percepatan. Maka F sama dengan ini 2,5 kemudian dikurang 9,25 dibagi 4 3 ya. Oke, 2,3 sama dengan 0,2 Newton. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke soal terakhir. Nah, ini soal 5 ya. Oke, benda 10 kg pada bidang kasar. Oke, ada koefisien gesek statis 0,40 dan kinetis 0,35. Jadi gaya gesek statis adalah gaya gesek yang diberikan permukaan pada saat benda tidak bergerak ya, dan sedangkan kinetis bendanya bergerak. Oke, kemudian gaya mendatar sebesar 30 Newton. Besar gaya gesekan pada benda tersebut adalah. Oke, kita gambar dulu. Oke, ini bendanya. Kita ganti dengan ini bendanya, kemudian ada gaya berat. Gaya berat yang arahnya ke bawah M kali G. Ada gaya normal ya. Kalau ada gaya gesek kita harus gambar gaya normal. Kemudian diberi gaya mendatar. Misalnya gaya mendatarnya ke sini, ke kanan. Gaya F ya. Maka ada gaya gesekan di sini ya, di permukaan benda. Ini kita sebut gaya F. Nah, kita nggak tahu apakah bendanya bergerak atau diam. Kalau diam, maka yang berlaku adalah gaya gesek statis ya. Sedangkan kalau bendanya bergerak, maka yang berlaku gaya gesek kinetis. Oke, kita asumsikan. Jadi asumsi benda diam ya. Oke, pertama kita cari dulu gaya normalnya. Gaya normal itu sama dengan M kali G ya, karena coba lihat di sini N ke atas, MG ke bawah. Jadi ini nilainya sama karena bendanya tidak bergerak secara vertikal. Sehingga gaya
sigma F sama dengan 0, N ke atas minus mg sama dengan 0. Jadi N sama dengan mg. Oke, maka gaya normalnya adalah gaya normal berarti M-nya berapa? 10 kilo kali 10. Berarti sama dengan 100 Newton. Oke, ini adalah gaya normal. Oke, kita hitung gaya gesek statis maksimum ya. Ini untuk menentukan bendanya apakah diam atau bergerak. Maka Fs max itu sama dengan US kali gaya normal. US-nya itu 0,40 kali gaya normal. Gaya normalnya 100. Maka sama dengan 40 Newton. Oke, coba perhatikan. Gaya gesek statis maksimum hanya yang bisa membuat benda bergerak ini ya. Kalau lebih dari itu, bendanya akan bergerak. Jadi kalau ini 40, maka ini juga harus lebih dari 40 agar bendanya bergerak. Sedangkan F-nya hanya 30 Newton. Berarti bendanya tidak bergerak. Karena benda tidak bergerak, maka gaya gesek statis itu sama dengan F ya. Jadi sama dengan 30 Newton. Ya bukan 40 ya. Ini maksimalnya. Jadi kalau gayanya 40, gaya gesek statisnya juga 40. Tapi kalau gaya yang didorong sebesar 45, maka kita tidak lagi gunakan gaya gesek statis maksimum. Kita gunakan gaya gesek kinetis ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Ya, jadi jawabannya adalah yang 30, yang C. Oke, demikianlah pembahasan soal kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.